Halo, selamat pagi. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Rati hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis mobilitas sosial. Nah, di sini kita sudah membahas sebelumnya mengenai pengertian dari mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial diibaratkan sebagai sebuah mobil yang memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Artinya di sini kita menemukan adanya gerak atau perpindahan. Mobilitas sosial merupakan suatu konsep dinamika sosial yang secara harafiah seringkali diartikan sebagai gerakan yang terjadi akibat perpindahan atau perubahan posisi seseorang atau sekelompok orang pada saat yang berbeda. Nah, perpindahan ini bisa diartikan disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu nanti kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai mobilitas sosial ini dalam jenis-jenis mobilitas sosial berdasarkan beberapa kriteria. Yuk kita sama-sama lihat. Yang pertama adalah mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Artinya dulunya dia karyawan biasa, tetapi karena prestasinya akhirnya dia mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan sebagai seorang manajer atau seorang direktur. Begitu juga kalau kita berbicara seorang guru. Tadinya dia adalah seorang guru biasa, tetapi karena dia mendapatkan sebuah promosi karena prestasinya, dia bisa menjadi seorang kepala sekolah. Yuk, yang kedua sekarang, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Yang tadinya dia seorang karyawan berdasi, kerja di tempat yang adem, nyaman, nikmat, tiba-tiba ada pemutusan pekerjaan gara-gara COVID-19 ini, yang akhirnya memaksa dia untuk apa? Bekerja menjadi ojol. Mau tidak mau dia harus melakukan mobilitas vertikal ke bawah. Berikutnya adalah yang ketiga, mobilitas horizontal. Adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contoh, kamu dulunya bersekolah di SMA, bukan di SMA 10. Kemudian kamu mendaftarkan diri ke SMA 10 di kelas 11. Begitu kamu masuk SMA 10, ya kamu tetap aja siswa SMA 10 kelas 11. Begitupun sebaliknya. Mungkin ibu sekarang adalah seorang guru di SMA 10. Begitu ibu pindah ke sekolah lain dan mengajar, status sama seperti guru. Berarti tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong adalah faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudahan dalam akses pendidikan. Sementara faktor penghambat adalah kemiskinan dan diskriminasi. Kalau kita berbicara diskriminasi dan kemiskinan, ini merupakan dua masalah yang kompleks. Kenapa? Karena orang sering menganggap kemiskinan membelenggu seseorang untuk tidak bisa bergerak dari situasi yang ada. Diskriminasi juga seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial. Politik, organisasi ekonomi, organisasi politik, profesi. Dampak dari mobilitas sosial mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, terjadinya konflik, gangguan psikologi.
Dari dua hal itu, yang Ibu inginkan adalah kalian menjabarkan lebih dalam lagi mengenai materi ini yang akan kita lanjutkan di pertemuan kita minggu depan. Oke kelas, sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Bye.